Renungan pagi, Yesus nama di atas segala nama oleh Ellen G. White, 14 November 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah ahli bangunan yang agung. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami mau dipahat, dibentuk, dan dipoles, supaya menjadi batu-batu yang hidup untuk pembangunan rumah kudus bagi-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Kimberly Sitanggang. Kepada Saudari Kimi, kami persilahkan. Selamat pagi bagi kita semua. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Ahli Bangunan Agung. Ayat intinya terdapat dalam Ibrani 3 ayat 4. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Bait suci Yahudi dibangun dari batu-batu pahat yang digali dari pegunungan, dan setiap batu disesuaikan dengan tempatnya di bait suci, dipahat, dipoles, dan diuji sebelum dibawa ke Yerusalem. Dan ketika semuanya diletakkan ke tanah, bangunan itu disatukan tanpa suara kapak atau palu. Bangunan ini melambangkan bait suci rohani Allah yang tersusun dari bahan-bahan yang dikumpulkan dari setiap bangsa, bahasa, dan kaum, dari semua tingkatan, tinggi dan rendah, kaya dan miskin, terpelajar dan tidak terpelajar. Ini bukanlah benda mati yang dapat disesuaikan dengan palu dan pahat. Mereka adalah batu-batu hidup yang digali dari dunia oleh kebenaran dan ahli bangunan agung. Tuhan atas bait suci sekarang sedang memahat dan memoles mereka dan menyesuaikan mereka pada tempatnya masing-masing di bait suci rohani. Ketika selesai dibangun, bait suci ini akan menjadi sempurna di semua bagiannya, yang akan dikagumi oleh para malaikat dan manusia, karena pembangun dan pembuatnya adalah Allah. Tidak ada orang, tidak ada bangsa yang sempurna dalam setiap kebiasaan dan pikiran. Seseorang harus belajar dari yang lain. Oleh karena itu, Allah menghendaki berbagai bangsa untuk berbaur bersama, menjadi satu dalam pertimbangan, satu dalam tujuan. Maka persatuan yang ada di dalam Kristus akan dicontohkan. Saya hampir takut untuk datang ke negara ini, karena saya mendengar begitu banyak orang mengatakan bahwa berbagai bangsa di Eropa itu aneh dan harus dijangkau dengan cara tertentu. Namun, hikmat Allah dijanjikan kepada mereka yang merasakan kebutuhan mereka dan yang memintanya. Allah dapat membawa orang-orang ke tempat mereka akan menerima kebenaran. Biarkan Tuhan menguasai pikiran dan membentuknya seperti tanah liat dibentuk di tangan tukang periuk, dan perbedaan-perbedaan ini tidak akan ada. Pandanglah Yesus, saudara-saudara, tirulah tata krama dan rohnya, dan Anda tidak akan mengalami kesulitan dalam menjangkau golongan-golongan yang berbeda ini. Kita tidak memiliki 6 teladan untuk diikuti, hanya satu, yaitu Kristus Yesus. Jika saudara-saudara orang Italia, saudara-saudara orang Prancis, dan saudara-saudara orang Jerman mencoba menjadi seperti dia, mereka akan menancapkan kaki mereka di atas fondasi kebenaran yang sama. Roh yang sama yang tinggal di dalam, yang satu akan tinggal di dalam yang lain. Kristus di dalam mereka, pengharapan akan kemuliaan. Saya memperingatkan Anda, saudara-saudari, jangan membangun tembok pemisah antara berbagai bangsa. Sebaliknya, berusahalah untuk merobohkannya dimanapun itu ada. Kita harus berusaha untuk membawa semua orang ke dalam keharmonisan yang ada di dalam Yesus, bekerja untuk satu tujuan,
keselamatan bagi sesama umat manusia. Dikutip dari Testimonies for the Church, jilid 9, halaman 180 dan 181. Demikian bacaan renungan kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Kimi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Renungan pagi hari ini adalah nasihat yang baik sekali bagi kita, khususnya sebagai bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, Jawa, Batak, Manado, Ambon, Papua, dan masih banyak lagi. Sering kita merasa bahwa dalam menginjil kepada setiap suku punya cara yang berbeda. Hal ini bukan baru. Nyonya White berkata dalam Testimonies for the Church, volume 9, halaman 179, paragraf 3. Beberapa orang yang telah memasuki ladang misi ini berkata, Anda tidak mengerti orang Prancis, Anda tidak mengerti orang Jerman. Mereka harus dihadapi dengan cara sedemikian rupa. Komentar ini tidak disetujui oleh Nyonya White. Dia tanggapi dengan berkata dalam buku yang sama, halaman 180, paragraf 1. Tetapi saya bertanya, apakah Allah tidak memahami mereka? Bukankah Dia yang memberikan pekabaran bagi hamba-hambanya untuk dikabarkan kepada umat? Dia tahu persis apa yang mereka butuhkan. Dan jika pekabaran itu datang langsung darinya melalui hamba-hambanya kepada umat, itu akan menyelesaikan pekerjaan yang kepadanya pekabaran itu dikirim. Pekabaran itu akan menyatukan semua orang di dalam Kristus. Meskipun beberapa orang jelas-jelas orang Prancis, yang lain jelas-jelas orang Jerman, dan yang lain jelas-jelas orang Amerika, mereka akan sama jelasnya seperti Kristus. Artinya, bukan cara kita yang benar dan tepat, tetapi cara Allah. Sebab Allah yang tahu kebutuhan setiap suku, setiap bangsa. Pekabaran yang dari Allah akan menyatukan semua orang di dalam Yesus. Mereka yang menerima pekabaran yang dari Allah akan menjadi satu dalam Yesus, menjadi seperti Yesus. Itu sebabnya renungan hari ini menggambarkannya dengan batu. Batu itu berbeda-beda bentuknya. Namun sebelum dijadikan batu bangunan, setiap batu harus dipahat dan dipoles agar menjadi sama. Dikatakan dalam Jesus' Name Above All Names, halaman 335, paragraf 2. Bait suci Yahudi dibangun dari batu-batu pahat yang digali dari pegunungan. Dan setiap batu disesuaikan dengan tempatnya di bait suci, dipahat, dipoles, dan diuji sebelum dibawa ke Yerusalem. Dan ketika semuanya diletakkan ke tanah, bangunan itu disatukan tanpa suara kapak dan palu. Bangunan ini melambangkan bait suci rohani Allah yang tersusun dari bahan-bahan yang dikumpulkan dari setiap bangsa, bahasa, dan kaum, dari setiap tingkatan tinggi dan rendah, kaya dan miskin, terpelajar dan tidak terpelajar. Yang memahat setiap batu bukan diri kita sendiri, tetapi Sang Ahli bangunan yang agung, yaitu Yesus Kristus. Dan itu sebabnya saat dibawa ke lokasi pembangunan, tidak perlu lagi palu dan kapak, sebab setiap batu sudah dibentuk dan tinggal disusun saja. Inilah dasarnya bahwa untuk menghadapi setiap suku bangsa, yang kita perlukan adalah Yesus Kristus, Sang Ahli bangunan yang agung. Yesus nantinya yang akan pahat dan poles masing-masing kita, sehingga meskipun berbeda suku dan bangsa, kita dapat digunakan, dipersatukan, menjadi suatu bangunan kudus rohani bagi Bapa. Itu sebabnya Roh Nubuat menasihatkan dalam Testimonies for the Church, volume 9, halaman 181, paragraf 2. Saudara-saudaraku yang melayani, maukah kamu memahami janji-janji Allah yang kaya? Maukah kamu menyingkirkan diri sendiri dan membiarkan Yesus muncul? Diri sendiri harus mati sebelum Allah dapat bekerja melalui Anda. Saya merasa khawatir ketika saya melihat diri sendiri muncul dalam diri seseorang di sana-sini.
saya katakan kepadamu, dalam nama Yesus dari Nazaret, kehendakmu harus mati. Kehendak itu harus menjadi sebagaimana kehendak Allah. Inilah satu-satunya cara untuk menjangkau jiwa-jiwa yang berasal dari berbagai suku, kaum, dan bangsa. Kita harus tinggikan Yesus, maka Dia yang menarik banyak orang datang kepadanya. Kenapa kita harus menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Allah? Masih dalam buku yang sama, halaman yang sama, dan paragraf yang sama dikatakan, Dia ingin meluluhkan Anda dan membersihkan Anda dari segala kekotoran. Ada pekerjaan besar yang harus dilakukan bagi Anda sebelum Anda dapat dipenuhi dengan kuasa Allah. Saya mohon Anda untuk mendekat kepadanya, agar Anda dapat menyadari berkat-Nya yang melimpah. Pekerjaan besar apa yang kita perlukan? Pekerjaan pembentukan, yaitu dengan pahat dan palu, agar kita menjadi batu-batu hidup yang siap digunakan untuk menjadi bangunan Allah yang kudus. Karenanya Nyonya White berkata dalam buku yang sama, halaman 182 paragraf 2, saya mohon saudara-saudara untuk datang kepada Kristus dan minum. Minumlah dengan cuma-cuma air keselamatan. Janganlah menuruti perasaan Anda sendiri. Janganlah berpikir bahwa sentimentalisme adalah agama. Goyangkanlah diri Anda dari setiap penyangga manusia dan bersandarlah sepenuhnya kepada Kristus. Anda memerlukan perlengkapan baru sebelum Anda siap untuk terlibat dalam pekerjaan menyelamatkan jiwa-jiwa. Perkataan Anda, tindakan Anda memiliki pengaruh terhadap orang lain, dan Anda harus menghadapi pengaruh itu pada hari Allah. Karenanya dalam menjangkau jiwa-jiwa, bukan dengan cara kita, tetapi dengan cara Allah, sesuai kehendak Allah dan pekabaran yang dari Allah. Dan bila kita datang kepada Yesus dan minum darinya, maka perkataan kita, tindakan kita, memiliki pengaruh kepada orang lain. Ingat pengalaman jemaat mula-mula, mereka tidak pernah belajar bahasa asing, tetapi oleh karena Kristus bekerja dalam hidup mereka, oleh kehadiran Roh-Nya, maka mereka dapat berkata-kata dalam berbagai bahasa dan menjangkau banyak orang yang datang dari berbagai negeri. Itu bukan hasil usaha mereka, tetapi pekerjaan Kristus dalam hidup mereka. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 335 paragraf 5. Kita tidak memiliki 6 teladan untuk diikuti. Hanya satu, yaitu Kristus Yesus. Jika saudara-saudara orang Italia, saudara-saudara orang Prancis, dan saudara-saudara orang Jerman mencoba menjadi seperti Dia, mereka akan menancapkan kaki mereka di atas fondasi kebenaran yang sama. Roh yang sama yang tinggal di dalam yang satu akan tinggal di dalam yang lain. Kristus di dalam mereka, pengharapan akan kemuliaan. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, khususnya yang giat mengabarkan pekabaran 3 malaikat kepada banyak orang, agar menyembah satu-satunya Allah yang benar, sebab telah tiba masa penghakimannya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini, nasihat yang penting bagi kami, bahwa dalam menghadapi banyak suku bangsa di dunia ini, bukan dengan cara kami, tetapi dengan cara Allah, menurut kehendak-Nya dan pekabaran yang daripadanya, serta khususnya dengan menerima Kristus dalam hidup kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah kami semua yang percaya menerima Kristus oleh kehadiran Roh-Nya, maka kami menjadi alat-Nya yang penuh kuasa untuk menjangkau banyak orang dari segala suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Dan pada akhirnya,
Sebagaimana kami mengabarkan pekabaran 3 malaikat, semakin banyak yang datang kembali bertobat kepadamu ya Bapa, dan menerima keselamatan pada akhirnya. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.